Halo YouTubers, dalam sejarah penjara bahkan yang paling aman sekalipun ada beberapa penjahat yang terkenal mencoba meloloskan diri. Keinginan para tahanan ini untuk bisa lari dari penjara tidak terhalang oleh kawat berduri yang berlapis atau dinding tebal yang tidak mungkin ditembus. Atau bahkan dengan kehadiran petugas keamanan yang bersenjata lengkap sekalipun. Berbagai cara akan mereka lakukan untuk bisa lolos dari tahanan. Nah, berikut ini 5 penjara paling mencengangkan di mana ada penjahat yang bisa lolos di balik ketatnya penjagaan penjara. Namun sebelum lanjut, silahkan kalian tekan tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa like video kami untuk membantu kami membuat video menarik lainnya untuk Anda. John Dillinger. John Dillinger adalah perampok bank yang terkenal dan anehnya dia sangat populer. Warga sangat ketakutan dengan penjahat yang bernama John Dillinger ini. Ia bahkan berhasil bersama gerombolannya merampok bank senilai $1 juta pada tahun 1934. Dillinger akhirnya ditangkap dan masuk penjara karena membunuh seorang polisi. Tetapi belum lama mendekam di penjara, bersama gangsternya ia berhasil mendapatkan sebuah pistol petugas, lalu mengarahkan senjatanya ke kepala salah seorang dari penjaga, dan menahannya sebagai sandera. Dillinger pun berhasil kabur dari penjara. Beberapa bulan kemudian dia pergi dengan pacarnya ke pemutaran film melodrama di Manhattan. Namun dia tidak menyadari agen FBI sedang menunggu mereka di luar. Agen FBI berhasil menemukannya dan menembaknya dari belakang. Dillinger meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Joel David Kaplan. Pada tahun 1962, pengusaha Amerika bernama Joel David Kaplan dihukum karena membunuh rekan bisnisnya. Dia menolak semua dakwaan terhadap dirinya, tapi pengadilan Meksiko bisa menghadirkan bukti untuk menjebloskan David ke penjara. David dijatuhi hukuman 28 tahun penjara. Pelarian David penuh dengan drama seperti yang terjadi di film laga. Suatu hari, sipir penjara mengira adiknya datang untuk sekedar menjenguknya. Namun tanpa mereka sadari, 10 menit kemudian datang sebuah helikopter Bell 47 yang dibawa oleh seorang veteran perang Vietnam dengan menggunakan seragam polisi. Helikopter itu mendarat di halaman Santa Marta di depan penjara Ecker Tipler. David berhasil keluar dari ruang tahanannya. Lalu dia naik helikopter dan kabur tanpa mengalami perlawanan yang berarti dari sipir penjara, karena penjaga keamanan tidak berani melepaskan tembakan. Kisah pelariannya yang berani menjadi terkenal di dunia. Sekarang ia dikenal sebagai jailbreak abad ketiga. Frank Morris dan Blatter Claren. Frank Morris dan Blatter Claren dihukum di penjara yang terletak di sebuah pulau yang terpencil. Ia didakwa hingga lebih dari 10 tahun untuk perampokan bank yang mereka lakukan. Selama berbulan-bulan mereka menggunakan sendok logam dengan cara menggores-gores dinding tembok beton dekat jalan kecil ke koridor saluran listrik. Setelah berhasil membuat lubang pelarian, mereka naik ke atap, menuruni selokan dan memanjat pagar untuk meninggalkan pulau itu. 3 orang teman mereka sebelumnya telah membuat semacam rakit karet dengan jas hujan yang dibagikan kepada para tahanan. Untuk mengelabui sipir penjara, mereka membuat kepala boneka dan tumpukan kertas toilet yang menyerupai bentuk orang tidur, dan diletakkan di atas tempat tidur mereka sambil ditutupi kain selimut. Mereka akhirnya bisa meloloskan diri. Sebelum itu, tidak ada yang bisa lolos dari penjara tersebut. Belakangan, pihak penjara mengklaim bahwa mereka tenggelam ketika mereka mencoba meloloskan diri, dan mayat mereka tidak pernah ditemukan sehingga kemudian sejarah diam tentang hal ini. Michael Fauger. Michael Fauger didakwa 27 tahun penjara. Namun dia berhasil melarikan diri 5 kali menggunakan setiap kesempatan yang diberikan penjaga ketika mereka mengabaikan sesuatu atau lupa untuk menutup pintu dengan benar. Dia telah menjalani 18 tahun penjara lantaran perampokan bersenjata dan pembunuhan. Istri tercintanya mencoba untuk membantunya melarikan diri dari penjara dengan berbagai cara. Akhirnya Nadine mencoba belajar mengemudi helikopter. Dia pun akhirnya berhasil belajar mengemudi helikopter. Nadine lalu menyewa sebuah helikopter dan pergi untuk menyelamatkan suaminya.
Pertama, dia melemparkan pistol kepada suaminya yang berada di bawah dan sebuah tali. Fajar kemudian memanjat tali dan berhasil meraih kaki helikopter dan naik. Mereka pun berhasil melarikan diri. Tetapi kemudian pada tahun itu juga, polisi berhasil menemukannya kembali dengan sedikit perlawanan. Dia akhirnya ditembak di kepala dan jatuh koma. Begitu kondisinya membaik, polisi mengembalikannya ke penjara dan Fajar tinggal di sana sampai tahun 2003. Joaquin El Chapo Guzman. El Chapo Guzman adalah pemimpin kartel Sinaloa, geng kriminal terbesar di seluruh dunia. Jika kita berbicara tentang skala operasi dan penghasilan Guzman jauh lebih besar dibandingkan penjahat terkenal dekade terakhir. Menurut beberapa perkiraan, kekayaannya mencapai miliaran dolar. Ia akhirnya berhasil ditangkap dan dipenjara di penjara Grande di Meksiko. Penjara tempat El Chapo ditahan memiliki sistem keamanan terbaik, di mana tahanan sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri kecuali dengan cara menyuap sipir penjara. Namun dengan berbagai cara, El Chapo berhasil melarikan diri dari penjara. Ia berhasil ditangkap kembali dan dijebloskan ke penjara. Namun setelah 1 tahun, dia melarikan diri lagi dari tahanan. Dan ketika sipir penjara melihat kamar tahanan, di sel El Chapo ditemukan sepanjang 1 mil terowongan. Di bulan Januari, ia ditangkap lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan sekarang dia dipindahkan ke penjara yang paling aman di Meksiko. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa like video kami untuk membantu kami membuat video menarik lainnya untuk Anda.